Shalom, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Pembacaan Alkitab untuk RHK hari ini terdapat dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7-9. Sebab kamu sendiri tahu, bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sampai di sana pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus. Tema RHK hari ini adalah, jadilah teladan dalam hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Teladan berarti sesuatu yang dapat ditiru atau dicontohi. Seseorang yang dianggap menjadi teladan berarti setiap ucapannya haruslah nampak dalam perbuatan dan tindakannya. Teladan dalam melayani, dan juga dalam bekerja. Persoalan yang terjadi saat ini banyak orang yang malas bekerja, hanya berharap dari orang tua padahal mereka telah mendapatkan warisan tapi tidak diolah. Dididik dan disekolahkan tapi tidak mengembangkan serta memberdayakan pengetahuan dan keterampilannya. Orang tua telah memberi teladan dalam etos kerja, tapi buktinya sampai saat ini masih banyak lahan tidur. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Firman Tuhan saat ini menjelaskan tentang Paulus yang bekerja mencari nafkah sambil melayani menjadi teladan bagi jemaat. Ia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari, agar tidak menjadi beban bagi siapapun. Luar biasa teladan Paulus. Sebenarnya baginya, ia bisa saja meminta jemaat untuk menanggulangi segala keperluan dan kebutuhan mereka selama melayani di tengah jemaat, tapi hal itu tidak ia lakukan, karena mereka ingin menjadi contoh teladan bagi jemaat untuk terus bekerja sehingga mereka makan dari hasil kerja mereka sendiri. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Bagi kita orang percaya hal menjadi teladan dalam hidup merupakan suatu panggilan iman yang harus dilakukan, kapan dan dimanapun kita berada. Misalnya kita sering mengajar dan menasihati anak-anak supaya rajin bekerja, rajin beribadah dan rajin berdoa, namun kita sendiri sering lalai dan tidak melakukannya. Ini berarti kita tidak menjadi contoh dan teladan bagi mereka, padahal menjadi teladan merupakan hakikat kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan menghendaki agar setiap perbuatan kita harus selaras dengan perkataan yang kita ucapkan, kata dan tindakan harus sama sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang Engkau limpahkan bagi kami hingga saat ini. Tolonglah kami agar terus menjadi teladan, baik dalam perkataan maupun perbuatan setiap hari. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.